warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Guru akan menjelaskan materi matematika, yaitu menaksir hasil operasi bilangan cacah maupun pecah. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pembulatan bilangan. Nah, pembulatan bilangan ini ada beberapa ya anak-anak. Yang pertama yaitu ada pembulatan kesatuan terdekat, yang kedua ada pembulatan ke puluhan terdekat, pembulatan ke ratusan terdekat, kemudian ada pembulatan ke ribuan terdekat, kemudian ada pembulatan pecahan biasa, pembulatan pecahan desimal. Nah, itu diantaranya yang akan kita bahas. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang menaksir hasil operasi hitung. Nah, menaksir hasil operasi hitung ini ada 3 ya anak-anak, yaitu taksiran atas, ada taksiran bawah, dan juga ada taksiran terbaik. Simak pembelajarannya sampai habis ya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu pembulatan kesatuan terdekat. Jika kurang dari 0,5 dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari 0,5 dibulatkan ke atas. Ibu beri contoh. Contohnya, Ibu memberi angka yang pertama yaitu 10,4. 10,4 ya anak-anak. Nah, 10,4 di belakang koma ada berapa angka? 1 angka. Itu merupakan satuan. Nah, bagaimana cara membulatkannya? Kita lihat. Di belakang koma ada angka 4. 4 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ya, betul sekali. 4 ini kurang dari 5. Berarti jika kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Ke bawah itu berapa? Berarti angka yang ada di depannya. Angka berapa ini? Angka 10. Berarti jika dibulatkan menjadi 10. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Ibu beri contoh 10,5. Jika angkanya lebih dari 5 atau sama dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka akan dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas bagaimana? Nah, di depan koma ada angka 10. Jika satuan kita tambahkan 1 jika dibulatkan ke atas. Berarti ini di belakang koma ada angka berapa anak-anak? 5. Berarti dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke atas. Jika dibulatkan ke atas tadi apa anak-anak? Ditambah 1 angka yang di depannya, berarti jadi berapa? 11. Ya, betul sekali. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Ibu beri contoh untuk pembulatan ke puluhan terdekat. Misalnya, contoh 1, 35. Kuncinya apa? Jika puluhan, berarti jika angka di belakang puluhan itu 5 atau lebih, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka akan dibulatkan ke atas. Berarti jika tadinya 30 menjadi 40. Nah, jika angka puluhan di belakangnya itu kurang dari 5,
maka akan dibulatkan ke bawah. Ke bawah berarti angka puluhan itu sendiri. Contohnya ini 35. 35 ini kan 30 dan 5, ya kan? Nah, 30 belakangnya berapa? 5. Nah, 5 ini kan sama 5 atau lebih besar dari 5. Berarti dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ya, betul sekali, ke atas. Jika dibulatkan ke atas, berarti jumlahnya berapa anak-anak? Dari 30 menjadi 40 karena puluhan. Contoh yang kedua, Ibu akan menuliskan 33. Di belakang angka puluhan angka berapa anak-anak? 3. Nah, 3 ini kan kurang dari 5, maka akan dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ya, betul sekali, dibulatkan ke bawah. Berarti hasilnya puluhan itu sendiri. Nah, puluhan itu sendiri berapa angkanya? 30. Nah, yang ketiga kita akan menuliskan tentang pembulatan ke ratusan terdekat. Pembulatan ke ratusan terdekat. Di sini Ibu akan memberikan contoh. Ibu akan menuliskan angka 670. Kita lihat angka di belakang ratusan. Ratusan kan berarti 600. Belakangnya 70. Nah, jika dibulatkan ke ratusan terdekat, maka kita lihat angka yang di belakang ratusan itu lebih besar atau sama dengan 50, itu dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 50 maka akan dibulatkan ke bawah. Nah, ini angka di belakang ratusan lebih dari 50 atau sama dengan 50 atau kurang dari 50 anak-anak? Ya, lebih besar dari 50. Kan 70 ini. Maka akan dibulatkan ke atas. Jika dibulatkan ke atas, maka ratusan yang menjadi soal akan ditambahkan 100. Maka berapa anak-anak? Jadi 600 tambah 100 berapa? 700. Kemudian yang kedua yaitu 630. Angka di belakang ratusan berapa anak-anak? 30. Nah, 30 ini kurang dari 50, maka akan dibulatkan ke bawah. Berarti hasilnya angka ratusan itu sendiri berapa? 600. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, Ibu akan mencontohkan pembulatan ke ribuan terdekat. Misalnya Ibu akan memberikan contoh 1530. Kita lihat angka di belakang ribuan. Ribuan kan 1530. Angka di belakang ribuan berapa? 530. Kita lihat, jika angkanya itu lebih besar dari 500 atau sama dengan 500, maka akan dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 500 akan dibulatkan ke hasil ribuan itu sendiri. Ini angkanya 530, berarti lebih besar dari 500, maka akan dibulatkan ke atas. Jika dibulatkan ke atas, maka ribuan yang ada pada soal akan ditambahkan 1000. Nah, ini kan 1000, akan ditambahkan 1000 lagi, berarti menjadi 2000. Nah, jika 1430
menjadi berapa? Angka di belakangnya kan 430, itu kurang dari 500. Berarti akan dibulatkan ke bawah. Berarti hasil ribuan sendiri yang ada di soal. Berapa ini? 1000. Nah, kemudian yang kelima, kita akan menjelaskan tentang pembulatan pecahan biasa. Ibu akan mencontohkan pembulatan pecahan biasa. Contohnya 1/3. 1/3. Kita lihat pembilangnya berapa anak-anak? Pembilang berapa? Pembilang berapa? Pembilang itu yang atas atau yang bawah? Yang atas, berarti pembilangnya 1. Penyebutnya berapa berarti? 3. Penyebut ini akan kita bagi 2. 3 dibagi 2 berapa anak-anak? 1/2, 1,5. Nah, jika hasil pembilangnya ini lebih kecil dari hasil dibagi penyebut ini, lebih kecil dari hasil bagi penyebut, maka akan senilai dengan 0. Jika pembilang lebih kecil dari hasil bagi penyebut, maka hasilnya adalah 0. Ya, 0. Kemudian jika hasil ini lebih kecil dari pembilang, maka akan ditambah 1. Nah, jika hasil baginya itu lebih kecil dari pembilang, maka akan senilai dengan 1. Ya, Ibu berikan contoh. 1/2. Kita lihat pembilangnya berapa anak-anak? 1. Penyebutnya 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, 1 ini sama dengan 1. Maka hasilnya adalah berapa anak-anak? 1. Yang kedua, Ibu akan mencontohkan 2/5. 2/5. Kita lihat penyebutnya berapa? 5 dibagi 2 berapa? 2,5. Nah, pembilang ini, angka 2 ini pembilang kan lebih kecil daripada 2,5. Maka hasilnya adalah 0. Nah, jika ini kan sama atau sama dengan 1. Nah, ini kan hasilnya kan 1. 1 ini kan sama dengan penyebutnya, atau jika lebih atau sama dengan itu akan senilai dengan 1 nilainya. Kalau kurang, nah contohnya ini kurang, 2 ini kan kurang dari 2,5, maka nilainya adalah 0. Sekarang yang selanjutnya yaitu tentang
pembulatan pecahan desimal, Ibu akan memberi contoh. Contohnya yaitu 7,62. Kita lihat angka di belakang sendiri angka 2. Jika angkanya itu kurang dari 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Berarti dibulatkan ke bawah yaitu angka yang asli. Soal yang di bawah angka 2. Berarti angka 7,6. Misalnya yang kedua 7,65. Berarti kita akan membulatkannya ke atas. Angka di belakang 5 ini, di depan 5 ini kan angka 6. Maka 6 ini akan kita tambah 1. Maka 7,7. Kemudian yang selanjutnya Ibu akan memberikan contoh 7,678. Kita lihat angka yang paling akhir, yaitu angka berapa? Angka 8. Nah, jika angka 8, maka akan kita tuliskan, Ibu menuliskan 7,678. Belakang sendiri angka 8. 8 kan lebih besar daripada 5, maka akan kita bulatkan ke atas. Angka yang di depannya angka berapa anak-anak? 7. Maka 7 ini akan kita tambah berapa? 1. Maka hasilnya 7,67 ditambah 1 berapa? 8. 7,68. Seperti ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang taksiran. Yang selanjutnya yaitu taksiran atas. Ibu akan memberikan contoh. Misalnya 2,2. Nah, 2,2 ini akan Ibu contohkan. Berapa hasilnya? Nah, jika angka di belakang koma itu di bawah 5, maka akan kita taksirkan tetap ke atas. Jika di atas 5 atau sama dengan 5 juga kita taksirkan ke atas karena taksiran atas. Misalnya 2,2 menjadi berapa? Menjadi berapa anak-anak? 2,2. Angka 2 ini akan kita tambah 1. Angka di depan koma akan kita tambah 1 karena taksiran atas. Berapapun angka koma di belakangnya, maka angka yang ada di depan sendiri akan kita tambah 1. Misalnya 2,2 berarti menjadi 3. Karena angka 2 ditambah 1. Contoh lagi, misalnya 8,6. Jika tulisannya taksiran atas, maka tetap kita taksirkan ke atas. Menjadi berapa? 8 ditambah 1, 9. Kemudian yang kedua yaitu taksiran bawah. Taksiran bawah. Akan mencontohkan sebelum ke taksiran bawah, Ibu akan mencontohkan yang pecahan. Misalnya ini yang tadi ya. Kalau yang ini contohnya 1/4. Yang berapa? 1/4 berapa? 0,25. Nah, 0,25 ini tetap
Jika kita taksirkan angka di atasnya 0 berapa? 1. Berarti hasilnya berapa? 1. Nah, contoh lagi yang taksiran bawah. Berarti taksiran bawah misalnya 3,4. Berarti hasil angka bilangan bulat itu sendiri yang di depan koma. Berapapun koma di belakangnya, maka akan hasilnya soal pada itu sendiri. Misalnya 4,5. Berarti bisa 5,7. Berarti berapa? 5. Nah, jika paham, sekarang kita akan lanjutkan ke taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik ini adalah taksiran ke yang taksiran sesungguhnya, yaitu misalnya 6,2. Nah, 6,2 di belakang angka ada di belakang koma ada angka 2. 2 kan kurang dari 5. Maka akan kita bulatkan ke bawah menjadi berapa anak-anak? 6. Misalnya 6,7. Nah, 6,7 di belakang koma angka 7. Maka kita akan bulatkan ke atas atau ke bawah anak-anak? Ke atas. Berarti berapa? Angka di atasnya 6, 7. Nah, jika sudah paham yang taksiran ini, maka kita akan lanjut ke pembahasan soal. Kita lanjut ke pembahasan soal. Contoh soal. Melakukan bilangan berikut misalnya ke satuan terdekat. Satuan terdekat. Kita contohkan angka berapa ya? Kita contohkan angka 88,5. Maka hasilnya berapa anak-anak? Dilihat belakang komanya ada angka 5. Kita taksirkan, kita bulatkan ke atas. Jadi berapa? 88 tambah 1 berapa? 89. Nah, ini adalah contoh pembulatan. Nah, yang selanjutnya kita akan contoh soal taksiran. Hasil operasi di bawah ini. Di bawah ini contohnya 35,8. Taksirkan hasil operasi di bawah ini dengan taksiran atas. Dengan taksiran atas. Dengan apa anak-anak? Taksiran atas. 3,8 ditambah 12,3. Berapa hasilnya? Kita lihat. Taksiran atas berarti angka berapapun koma di belakangnya, maka hasilnya yang di depan koma ini ditambah 1 karena ditaksirkan atas. 36 tambah 1 berapa? 30. 5 tambah 1 36. Ditambah 12,3 taksiran atas, maka menjadi angka yang selanjutnya. Selanjutnya dari angka 12 berapa anak-anak? 13.
36 ditambah 13 berapa? 9. Contoh yang kedua, taksirkan hasil operasi di bawah ini dengan taksiran bawah. Contohnya 25,3 ditambah 21,7 berapa hasilnya? Taksiran bawah berarti angka yang di depan itu sendiri dari soal. Ini angka 25, ini angka 21, berarti 25 tambah 21 berapa? Sekarang kita akan lanjut contoh yang ketiga, yaitu taksiran hasil operasi bawah ini dengan taksiran terbaik. Taksiran terbaik, Ibu akan memberikan contoh. Contohnya berapa ya? 1/4 ditambah 14 1/3 berapa hasilnya? Contohnya 1 dibagi 4 itu berapa anak-anak? 1 dibagi 4 berapa? 0,25. Nah, 0,25 tadi sudah disebutkan caranya. Lihat pembilangnya 1, penyebutnya 4. Nah, 4 ini kita bagi 2, hasilnya 2. Pembilang ini lebih kecil daripada 2, berarti ini nilainya berapa? 0. 3 tambah 0 berapa? 3. Kita lihat yang selanjutnya, 14. Belakangnya 1/3. Penyebutnya adalah 3. 3 kita bagi 2 berapa? 1,5. Nah, pembilang ini lebih kecil daripada 1,5, maka nilainya 0. Berarti 14 ditambah 0 yaitu 14. Maka hasilnya berapa anak-anak? 3 ditambah 14, 17. Contoh lain. 1/4 misalnya. Berapa hasilnya? Kita lihat angka di belakang 3, 7/6. 6 dibagi 2, 3. Nah, 7 ini kan lebih besar daripada 3, maka nilainya 1. 7/6 ini nilainya 1. Berarti 3 ditambah 1 berapa? 4. Yang belakang 1/4. 1/4. Nah, 1/4 ini 4 dibagi 2, 2. 1 ini kan lebih kecil daripada 2, berarti ini 1/4 ini nilainya 0. 3 ditambah 0, 3. 4 ditambah 3 berapa anak-anak? 4 ditambah 3, 7. Seperti ini, paham ya anak-anak? Kemudian contoh yang
taksiran terbaik. Contoh lagi, misalnya 2,3 ditambah 1,7 ya. 2,3 ditambah 1,7. Angka di belakang koma angka 3. Angka 3 ini kan lebih kecil daripada 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Maka hasilnya 2 ditambah 1,7. Angka di belakang koma ada 7. 7 ini lebih besar daripada 5, maka angka yang di depannya akan kita tambah 1. Berarti berapa? 2. Jadi hasilnya berapa? 4. Seperti ini ya. Kerjakan soal-soal yang ada di bawah ini ya anak-anak.